Istilahnya kuncinya adalah runtuhkan dulu ini ormas terbesar. Kalau udah runtuh baru dia bisa ganyang ini negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi dengan saya di sini Muhammad Asokani di dalam channel Aku Ngaji Maka Aku Ada. Kali ini saya kedatangan pendatang baru, ya emang lama saya tungguin podcast-podcastnya. Iya, bersama Ustadz Farudin Ahmad. Gimana kabarnya, Tat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ini sebenarnya saya udah lama ngajak podcast ini. Oh gitu. Iya. Iya. Iya, semenjak kapan tuh? Semenjak si Prabu lagi apa demen-demennya pengen ngaji itu. Oh iya iya. Iya, dia lagi pengen buat ngaji itu. Iya kan. iya. Lagi gebuk-gebuk pengen ngaji. Sekarang udah jarang ngaji dia. Prabu. Iya. Iya, udah jarang ngaji dia sekarang. Itu ngapa gara-garanya? Katanya si Anu lagi dekat sama cewek. Oh, jadi enggak. Iya, jadi enggak ngaji begitu. Iya. Iya. Oh. Aduh, jangan nyampe lah gara-gara cewek jadi berhenti ngaji. Iya, kan buat biar semangat harusnya. Harusnya jadi semangat, semangat ngaji. Iya, jangan jadi kendor. Iya, iya. Itu harusnya. Emang tiap malam ketemuannya? Teleponan tiap malam. Oh, teleponan tiap malam. Aduh. Iya. Nanti pulang ngaji lah gitu ya. Iya. Jadi di sini Tat, kita podcast istilah kata ya studi perilaku. Iya. Kalaupun memang kita berbincang tentang seseorang, kita nggak pakai nyebut nama gitu. Ya. Mungkin pakai inisial A atau B Inisial, atau C gitu. ya. Iya gitu. Siap. Iya. Jadi ini ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait tentang apa ya, tentang majlis pengajian di Cakung, Sukapura gitu dah pokoknya intinya gitu. Ya, jadi kita ini podcast nggak ada naskah, nggak ada teks, nggak ada apa-apa gitu. Jadi langsung ngalir aja deh gitu. Iya. Iya. Ini yang pertanyaan saya yang pertama, ini kan Ustadz panggilannya Ustadz Fahrul, ada yang bilang Bang Paung gitu kan ya. Iya. Ini saya tanyain ngapa itu sejarahnya bisa dipanggil Bang Paung? Paung itu gimana sejarahnya tuh? Paung ya. Iya, memang sih sebenarnya dari dulu SD bahkan ya kita udah dipanggilnya Paung gitu, dan teman-teman akhirnya khususnya kawan-kawan sekolah ya, kawan-kawan sekolah jadi manggilnya terus sampai sekarang Paung gitu. Kalau Fahrul panggilan di rumah, biasa dulu orang tua manggilnya Fahrul. Ya kalau Fahrudin ya hampir jarang lah gitu, kecuali dulu teman kampus paling. Teman kampus panggilnya Fahrudin, kadang-kadang ya Udin gitu. Din gitu. Iya. Nah, kalau sejarahnya dipanggil Paung dulu waktu lagi masih kecil lah, masih SD bahkan masih baru kelas 2, kelas 3 kali ya. Itu saya punya paman berarti. Mamang ini adiknya bapak tapi dari engkong nikah lagi sama setelah wafatnya Nyai ini engkong nikah lagi dengan yang orang daerah mana saya lupa, itu dulu tinggalnya dekat rumah. Nah itu di situ dia waktu lagi main gitu kan, pertama panggilnya Fahrul, cuman dia punya panggilan sendiri, panggilan kesayangan lah gitu. Dia bilang Marpaung gitu, kayak apa namanya itu, marga orang Medan lah apa gitu kan, ada namanya Marpaung gitu. Nah itu panggilan kesayangan juga, hampir sama dah kayak siapa kemarin, Sad Labib ya. Oh gitu. Iya begitu kan, kurang gitu, jadi buat gitu. Iya. Kalau kita emang namanya Marpaung gitu. Lama-lama Paung. Terus Paung. Nah itu teman dari dari sekolahan, akhirnya di Sanawiyah khususnya itu manggil Paung semua. Oh gitu. Iya, sampai ketika kuliah, waduh ini kayaknya saya kan namanya mondok terus kuliah, kita udah lama nih nggak jumpa sama teman-teman di Sanawiyah. Nah lagi booming nge Facebook dah tuh, akhirnya saya bikin Facebooknya Fahrudin, tengah-tengahnya saya tulisin Paung Ahmad. Tujuannya supaya nanti ada yang kenal dengan kata-kata Paung itu, wah ini kayak teman Sanawiyah gua dulu nih gitu. Ya, makanya tujuannya ke situ biar nge-tag teman-teman Sanawiyah. Oh gitu. Gitu. Kalau di lu kan di Tebuireng nih ya? Iya. Iya. Di teman-teman Tebuireng manggilnya apa tuh? Paung juga atau Fahrudin atau Paung? Wah, itu malah lain lagi, Bang. Lain lagi. Di sana panggilan kita ada panggilannya Alung. Iya. Saya dipanggil di Pondok Alung. Jadi sampai detik ini ya termasuk kiai kita semuanya kenalnya Cak Alung gitu kan. Cak Alung gitu. Jadi nggak tahu asal muasalnya itu panggil Alung, nggak tahu deh tuh. Karena memang mungkin
ada plesetan dari Pahrul itu, dari Pahrudin, Palung gitu. Oh, gitu. Jadi Mas Alung gitu. Oh, gitu. Nah, jadi Alung saya panggilan kalau di ini pondok. Iya. Iya. Sampai sekarang. Nah, sekarang Iya. ya. Itu khusus teman pondok aja gitu Teman-teman ya. pondok. Jadi lain-lain tuh, teman Iya. pondok manggil Alung. Teman rumah manggilnya Pahrul. Di sekolahan Pak Ung. Di kampus Pahrudin. Lain-lain. Tin gitu aja ya. Iya, heeh. Nah, Iya. terus ke bawah nih di tempat kita ngajar di sekolahan. Manggilnya sama kayak kawan-kawan di Sanawiyah, Pak Ung. Pak Ung. Sampai guru sampai semuanya manggilnya Pak Ung gitu. Termasuk capseknya itu. Enggak, kalau capsek enggak, ya biasa apa manggilnya normal lah. Normal. Iya, nama kita gitu. Lu di Tebuireng berapa tahun, Tat? Enggak lama sih, cuman 3 tahun saya di Tebirang. 3 tahun. Saya 3 tahun di Tebirang, cuman memang lama di Al Ihsan. Dari kelas 4 SD saya. 4 SD. Kelas 4 SD saya udah ditaruh dari orang tua di Al Ihsan. Karena menurut orang tua kalau ngaji di rumah aja yang namanya sama bapak sendiri ya. Itu kita agak nyeleneh gitu. Iya. Dalam artian nyeleneh ya ogah-ogahan lah kalau bahasa orang Betawi bilang, ya. malas-malesan belajarnya. Mentang-mentang bapak gua gitu ya. Iya benar, Iya. mentang-mentang bapak gua gitu kan, bapak gua yang ngajarin gitu Iya. kan, ngajarin anak-anak banyak, kita tuh jadi bawaannya ya males aja karena di rumah sendiri. Iya. Akhirnya orang tua apa namanya coba ke Kiai Hibzillah untuk ngomong ini naro saya di sana gitu kan, dianterin ke sana. Sama ada beberapa muridnya orang tua juga diajak, tujuannya buat nemenin saya. Ada hampir 4 orang atau 5 orang gitu. Cuman senior semua, lebih tua dari saya semua, 2 tahun 3 tahun di atas saya. Yang mudaan saya aja. Sampai akhirnya di sana juga saya waktu lagi ngaji ya, rombongan saya emang senior, jadi saya yang mudaan di Al Ihsan. Itu dari kelas 4. SD. Itu tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Kalau saya lulus SD aja 98 tuh waktu kasus apa? Reformasi waktu itu. Itu kelas 6 saya. Berarti ya 96-an lah kali itu. 96-an. Berarti saya masih berapa tahun? Masih kecil ya berarti. Iya, masih kecil ya. Dulu saya masih sering digendong-gendong ini sama Ustaz Fahrul dulu saya masih kecil. Iya, muter-muter jalan-jalan di pengajian Iya, masih belum paham ini, kadang-kadang muter-muter tuh Bang, sama Ahdori. Iya, muter Mahdori. Iya, bareng-bareng apa? Ya kalau Kiai lagi ngajar gitu ada nyampe, lari kita sholat Isya tuh Bang. Iya. Saya masih inget tuh. Ustaz lari-larian tuh bareng sama ini Bang Dori pada Iya. keluar. Lupa ada saya pokoknya. Iya. Kecil kan nggak tahu apa-apa. Iya. Iya, masih kecil tuh. Iya. 96 saya. 96 ya. 96 masuk di sana di Al Ihsan. Berapa tahun tuh di sana? Sampai Dan sampai SMP. SMP. SMP kelar 2002. 2002 berarti. 2002 selesai. Jadi SMP 2002 langsung saya dipondokin. Itu juga dipondokin ya Kiai yang suruh. Ngomong ke orang tua, Fahrul pondokin aja. Ji, Yasin ke sono, Tebireng, tempat gua kayak gitu. Ya jadi saya dipondokin di tempatnya Kiai di Tebireng. Waktu di Tebuireng masih ada siapa tuh Kiai sepuhnya ngalamin? Kiai sepuh saya ngalamin pengasuhnya anak putra terakhir Hadratus Syekh Kiai Haji Yusuf Hasim. Biasanya kita dipanggilnya Pak Ud. Dipanggilnya Pak Ud. Iya, panggilnya Pak Ud itu Kiai Yusuf Hasim. Itu ngalamin kita, diajari diasuh oleh beliau. Terus ada Kiai Ishak Latif. Gitu. Nah, saya ditaruh di sana jadi kalau bahasa orang bilang sanad saya sama sanad Kiai Hibzillah ngaji sama. Sama ya. Karena saya ngaji ke gurunya Kiai Hibzillah juga. Oh gitu. Itu yang mana tuh? Kiai siapa? Sama Kiai Soekarto Fakih. Namanya Kiai Aziz Soekarto Fakih. Kiai Aziz Soekarto Fakih ini dulu Kiai sorogan sama beliau. Nah waktu saya mondok di Tebireng saya ditaruh di rumahnya beliau, dititipin untuk sorogan di rumah Kiai Aziz Soekarto Fakih. Gitu. Panggilannya Pak Karto kalau di pondok. Pak Karto. Iya. Itu saya ditaruh maksudnya dititipin. Jadi saya setiap 2 kali seminggu saya sorogan di rumah beliau tuh. Sorogan kitab Fathul Qorib, kitab takribnya, Matan Jurmiyah, sorok sama beliau. Kalau Kiai Soekarto Fakih dia jalurnya kemana nih? Apa dia mantu atau mertua atau bagaimana? Kalau ke Enggak, Tebuireng? dia hanya santri. Santri gitu. Iya, dia Nama hanya di situ ngabdinya gitu. Iya. Dia hanya santri aja. Santri gitu ya. Atau kalau kiai kan banyak ada yang di bidang ahlinya kayak seperti Kiai misal Kiai Hasim kan ke ilmu hadis. Iya. Kiai Abdul Karim Yurboyo kan ke nahu sorobnya nih ahlinya. Betul. Nih. Nah, kalau Kiai Soekarto Fakih gimana tuh kira-kira contohnya? Dia faknya itu kalau di situ itu jago sorob. Sorob. Iya, ilmu sorobnya dia ilmu alat lah itu, nahu sorob, pakar lah.
beliau tuh. Bahkan dibilang pakarnya sejombang beliau tuh. Nah, sorobnya Ki Kartofaki. Kalau ilmu alat nahunya ada namanya Pak Komuli namanya. Sekarang masih jadi guru jadi Kiai senior di Tebirang. Tebirang ya. Iya, itu angkatannya Pak Karto juga sama. Cuma kalau Pak Karto lebih faknya ke Sorop. Iya. Nah, terus kan pulang dari Tebirang nih Tat ya. Nah, habis itu kan ini nikah tuh ya? Enggak nikah dulu. Pulang dari Tebirang saya kuliah. Kuliah. Selesai kuliah baru nikah. Iya. S1 tuh. S1. Nah, terus ini kan ada majlis nih. Itu kapan tuh mulai bangun majlis, mendirikan majlis? Majlis ini yang saya pegang Sabil Muhtadin berdiri tahun 2011 bulan Maret. 2011 bulan Maret. Iya, bulan Maret 2011 dari cuma berapa ya? 4 atau 5 orang lah. Iya. 5 orang terus sampai ke sekarang ya hampir ada 60 atau 70 orang. 70 orang ya? Iya, udah jalan dari 2011. 2011 ya, berarti udah berapa tahun tuh? Hampir 10-an kali ya? 10 tahun. 10 tahunan 10 ya? tahun ini udah ketemu Maret lagi nih kan? Ketemu Maret lagi 10 iya, tahun 2021 ya? Berarti 10 tahun. Iya. Itu awal-awalnya ketika waktu bangun mendirikan majlis ada gak omong-omongan negatif gitu? Mungkin karena mungkin masih muda ada yang ngomong-ngomongin gitu ada? Kalau untuk omongan itu nggak ada sih, Bang. Kalau untuk omongan ya belum pernah terdengar sampai di kuping saya untuk omongan masalah anak muda bisa apaan gitu. Ya mungkin paling ada ya sedikit lah paling ya gesekan atau apa gitu. Cuma kita nggak pernah pedulikan itu gitu. Alhamdulillah memang kita tanamkan di rekan-rekan majelis juga, biarin dia begitu, yang penting kita kagak gitu. Kita jangan gitu ya. Iya, biarin dia begitu, kita jangan gitu. Nah, itu ada. Karena memang itu ditanamin juga dari orang tua. Karena orang tua istilahnya ya paham lah tipikal-tipikal kita semua, orang-orang orang kampung sini, orang luar itu kita udah paham semuanya. Itu orang tua udah paham. Jadi ketika bangun ini kebetulan ini kita disokong oleh 2 orang tua, mertua saya dan juga orang tua pribadi, orang tua kandung ya Walid Ustaz Haji Muhammad Yasin Ramli almarhum. Itu yang support penuh kedua orang tua ini dalam hal taklim ini. Disupport penuh gitu. Sampai kawan-kawan pun kadang-kadang kawan-kawan malah sama orang tua saya, sama mertua kadang-kadang udah kayak orang tuanya sendiri gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, untuk yang ini kan banyak berbagai macam majlis nih ya. Ada majlis Sabil Muhtadin. Yang baru lagi muncul ada majlis At-Taqwa gitu kan. Iya. Mungkin ada majlis A, B, C dan sebagainya macamnya gitu kan ya. Nah, itu kalau dilihat giroh daripada jamaahnya bagaimana? Kalau untuk zaman sekarang gitu di daerah Sukapura ada sendiri dah gitu. Iya, giroh untuk pengajian ya. Kalau untuk wilayah saya sendiri di Sukapura Poncol, giroh itu masih kuat. Semangat buat ngaji itu masih kuat. Enggak ibu-ibunya ya anak mudanya gitu. Karena kebetulan ya pasti karena orang tua lah. Orang tuanya masih istilahnya kalau bahasa kita nih orang tua zaman dulu yang justru anak yang penting lu pintar ngaji. Iya, sekolah sih nomor 2. Itu ya? Iya, istilahnya kayak gitu. Iya. Jadi dalam artinya bukan berarti sekolah itu nggak diprioritasin, enggak. Artinya orang tua kan lebih senang anaknya bisa ngaji. Gitu. Pasti kayak gitu. Kalau yang saya paham di sini begitu. Bahkan orang tua di rumah dulu almarhum ketika ngaji itu seperti itu. Ketika ngabsen, kemana nggak ngaji Marian? Ditanyakan gitu. Kemana nggak ngaji Marian? Sakit. Sekolah datang nggak? Datang. Bilang sekolah datang, ngaji nggak mau. Gitu. Iya. Itu seperti itu, masih ada penanaman seperti itu. Sehingga anak-anak kadang-kadang ya kalau dia sakit-sakit aja sekolah dia datang karena takut absen, ngaji pun dia hadir. Bahkan sampai hujan itu kadang-kadang bapak orang tua nih pengennya libur gitu, tapi kadang-kadang karena omongan dia sendiri waktu itu jangan sampai berhenti ngaji, hujan-hujan ada juga anak-anak pada datang. Gitu akhirnya kalau bahasa kita bilang ya bukan ketula ya. Oh, dia ngomelin anak-anak supaya datang ngaji terus kan pas hujan kan istilahnya uzur syar'i ya. Akhirnya anak-anak datang juga kan. Iya, namanya anak-anak kadang-kadang becek atau bagaimana gitu. Iya, akhirnya dia bingung sendiri. Aduh nih gara-gara gua ngomong begini nih bocah jadi pada takut sama gua. Akhirnya ngaji, hujan-hujan dia datang juga pada gitu. Iya, alhamdulillah sih banyak sih ya di Sukapura Poncol ini khususnya banyak sih bapak alumninya yang di rumah gitu bekas-bekas pada ngaji gitu. Alhamdulillah sih pada bisa ngaji lah. Iya. Nah, untuk yang sekarang ini kan yang saya dengar gini, Tat. Jadi ada suatu majelis. Ini mungkin seorang pemimpinnya ada yang ingin punya cita-cita ingin menggabungkan seluruh majelis mulai dari Cakung mungkin sampai Semper kali gitu dah. Iya.
Itu kira-kira gimana menurut pandangan Ustadz? Mulai dari sisi positif dan negatifnya mungkin ada gimana kira-kira? Kalau sisi positifnya, ya istilahnya namanya orang mau menggabungkan majelis, selagi niatannya memang lurus lillahi ta'ala dan ini ingin memajukan khazanah keilmuan di khususnya di Tipar Cakung atau di mana lah gitu, bahkan dari ujung Semper sampai ujung Cakung lampu merah mau disatukan, saya sih sebenarnya kalau dari segi itu sangat positif Ya. tapi satu niatannya ya kita harus benar-benar untuk mengembangkan khazanah keilmuan, bukan karena untuk gaya-gayaan atau untuk menunjukkan diri nih gue bisa gitu. Cuman kan yang kita lihat dari saat ini gitu, yang kita lihat itu hampir tujuan untuk mengembangkan khazanah keilmuan enggak, tapi untuk lebih banyak kalau yang saya lihat ya tipikal orang Jakarta lah, atau fenomena-fenomena yang terjadi di saat ini ya begitu. Tujuannya buat gaya-gayaan atau apa gitu. Iya, lebih condong ke situ. Lebih condong ke situ. Toh banyak majelis ini kalau memang kita mau bareng-bareng aja ya, bareng-bareng aja gitu. Enggak usah kita satukan. Kadang-kadang kita mendirikan majelis kan karena awal mulanya latar belakangnya kan karena mungkin kepedulian kita terhadap mungkin ya lingkungan ya gitu. Kalau disatukan ya dampak positifnya sih jadi tambah berkembang majelis, tapi mungkin ada dampak negatifnya dalam artian karena kita masih merasa keakuan, masih ada rasa keakuan, rasa menyombongkan diri atau rasa angkuh di dalam diri kita, itu seperti itu. Jadi itu efek negatifnya. Jadi yang ada saya emang nanamin kebetulan kita udah banyak istilah makan asam garam lah di dalam majelis di sini gitu, yang namanya pasang surut, bahkan ya cobaan dari luar, ada sentilan-sentilan omongan-omongan yang kita nggak pernah peduliin sih omongan itu. Ya artinya kalau memang mendirikan majelis kita efek negatifnya ya gimana ya, banyak sih kalau kita mau jadiin satu begitu gitu. Banyak efek negatifnya justru, bukan banyak ini, karena orang mendirikan majelis dirinya gampang. Buat istiqomahin ini agak susah ya. Nah itu khawatir tengah jalan berhenti vakum. Nah, kan jadinya nanti bagaimana jadinya gitu. Mendingan ya di lingkungan aja dah masing-masing gitu ya. Saya pribadi gitu. Ini yang bikin saya bingung lagi nih ya. Namanya kita bikin majelis kan ya, kita mengisi pengajian gitu kan, itu kan perkara hal yang bagus banget dah, kita baik banget dah gitu. Tapi kenapa gitu yang bikin saya bingung, perkara yang baik begitu masih ada aja yang ngomongin jelek gitu, efek negatif gitu ke majelis tersebut gitu. Itu kira-kira gimana tuh, maksudnya orang yang seperti itu sebenarnya dia tujuannya apa sih? Apa pengen menjatuhkan majelis atau bagaimana seorang seperti itu, atau dia merasa kurang jamaah atau bagaimana itu? Karena mungkin misalkan lebih dulu daripada saya berkecimpung di majelis ini, bagaimana tuh kira-kira pandangannya? Kalau pandangan saya untuk hal-hal kayak gitu ya tadi memang dibaik lagi karena ya pengalaman lah yang mengajarkan saya juga. Itu dari pengalaman itu ya saya juga emang jujur orang senang neliti aja gitu. Neliti dalam artian ya nggak pakai literatur enggak lah, tapi maksudnya penelitian sesuai fenomena yang ada gitu. Itu yang mendirikan, maksudnya banyak sitiran-sitiran jelek kan kita pernah dengar dulu orang filosofi bahasa Indonesia atau pepatah bahasa Indonesia mengatakan iri tanda tak mampu. Nah, iya. Nah, dalam artian timbul kok bisa jelek-jelekin lawan atau timbul bisa jelek-jelekin majelis yang lain. Ya diawali karena ketidakmampuan dia untuk merekrut, ketidakmampuan mereka untuk membuat organisasi atau majelis itu sendiri lebih baik gitu. Jadi sebenarnya kan ada pada potensi diri kita sendiri. Kenapa harus majelis orang lain yang kita serang? Gitu dengan sitiran-sitiran kata-kata yang kurang baik gitu. Ya berarti saya cuma filosofinya ke situ aja. Iri tanda tak mampu. Karena mereka tidak mampu itu akhirnya apa? Pusing dia kan. Gua bangun sendiri nih di dalam intern kita nggak bisa. Ketika ada yang satu lebih maju, akhirnya apa? Timbulnya kesel. Gitu. Iya, akhirnya kesel, dongkol, keluar dah kata-kata buruk. Gitu. Kan kata-kata buruk itu keluar karena dari kebencian. Iya. Karena melihatnya dari segi kebencian. Negatif akhirnya. Nah, untuk sekarang beranjak lagi ke sini. Ini kan kita lagi kemarin sempat panas-panasnya tuh masalah politik tuh ya. Nah, ini kan ini kan yang lagi ramai sekarang kan mungkin lagi naik daun. Sekarang ada namanya organisasi terbesar Indonesia itu yang berdiri pada tahun 1926 ya. 31 Januari.
Nahdlatul Ulama Nahdlatul sebutnya Ulama. sini ya. Nahdlatul Ulama sebenarnya ini kan ada dikatakan Nahdlatul Ulama garis miring, garis pelencong, lurus itu gimana menurut pandangan Ustadz itu gimana? Aduh. Iya. Sebenarnya sih ya NU ya satu aja dan Iya. Nahdlatul Ulama ya satu aja. Gitu. Yang didirikan oleh Hadratus Syekh. Gitu. Ini orang-orangnya aja yang memperkeruh suasana gitu. Kembali ke hito lah, inilah itulah gitu. Padahal ya ideologi dan apa namanya bahasa kerennya organisasi itu ADART-nya udah jelas. Jelas. Iya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari sebuah organisasi itu sebenarnya udah jelas. Arah tujuannya kemana. Cuman kadang-kadang punya pemahaman yang berbeda-beda. Gitu. Sehingga dari pemahaman yang beda-beda itu mereka ya baik lagi kayak tadi ngerasa mereka yang lebih peduli, mereka enggak padahal ya sebenarnya ya karena beda pemikiran aja. Kok bisa disatukan kok gitu. Kita punya kitab panduan kan Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibuat oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Iya, benar. Gitu kan ada kitab-kitab yang lain banyak di situ. Artinya dari situ aja kita lihat sesuai enggak sih ajaran yang ditanamkan melalui karangan Hadratus Syekh dengan organisasi yang beliau buat ini gitu. Iya, gitu. Itu aja kuncinya. Kalaupun mereka berbeda murni sih kalau kata saya karena sentimen ya baik politik karena sentimen pribadi kadang-kadang seperti itu atau bahkan ya masukan dari orang luar bahkan di luar Nahdlatul Ulama itu sendiri karena kita jadi ormas terbesar di Indonesia bahkan di dunia Bang. Iya. Nahdlatul Ulama itu menjadi ormas terbesar di Indonesia bahkan di dunia yang satu pun nggak bisa ada yang apa ya buatlah seperti apa yang dibuat oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sehingga banyak orang di luar sana yang ingin menjatuhkan. Istilahnya kuncinya adalah runtuhkan dulu ini ormas terbesar. Kalau udah runtuh baru dia bisa ganyang ini negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kan jargonnya Nahdlatul Ulama hubul waton minal iman. Jadi ada cinta tanah airnya. Nah, mereka yang ingin menguasai tanah air kita kadang-kadang terganjal oleh hubul waton minal imannya orang-orang NU. Gitu ya. Itu sehingga apa ya mereka ngerasa kayaknya harus dirubuhin dulu nih NU. Kadang-kadang makanya setiap kayak mau ada apa namanya pemilihan ketua umum gitu kan ada apa namanya musyawarah apa nih musyawarah luar biasa atau musyawarah apa gitu di NU Munaslup gitu ya. Ketika mau ngadain pemilihan nih kayaknya dikit lagi kan harusnya udah terjadi kemarin harusnya karena pandemi jadi nggak terjadi harusnya yang di Lampung gitu. Iya. Iya, terakhir kan yang di Jombang tuh. Ketika Jombang gimana caranya pecahin nih orang NU. Akhirnya adalah yang namanya GL mungkin gitu. Ya, nah ini yang sekarang juga ada lagi nih baru lagi nggak tahu siapa namanya gitu. Berarti ada garis lain lagi. Ada lagi. Itu tujuan sebenarnya cuma mau ngancurin aja. Gitu, ngerusak lah tatanan Nahdlatul Ulama yang udah ada. Iya. Gitu. Nah, untuk yang NU garis lurus miring, kalau Gus Dur kan ada NU garis lucu tuh ya. Iya. Nah, itu sebenarnya betul. Ustaz kan dari Tebuireng tempat lahir di mana NU itu sendiri gitu ya. Itu sebenarnya zaman Kiai Hasyim ada nggak NU garis lurus miring seperti itu ada nggak sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kali gitu pernah dengar dari alumni gitu? Kalau nggak ada. Justru memang kita yang kita tahu malah adalah NU dulu partai politik lalu sekarang udah kembali ke hitoh itu aja paling. Gitu ya. Itu aja. Karena dulu kan NU kita mendirikan partai itu, Nahdlatul Ulama mendirikan partai cuman dilihat udah nggak sesuai jalur nih dengan ajarannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sehingga waktu di Tasikmalaya kalau nggak salah di Suryalaya ada pemilihan itu musyawarah untuk pemilihan ketua umum dan Rois Suryah PBNU Gus Dur kan di situ ada jargon baru adalah NU kembali ke hitoh. Jadi NU balik lagi ke garisnya ke awal dasarnya yaitu adalah ya untuk apa gitu. Untuk apa berdirinya NU. Jadi udah nggak main-main politik. Gitu ya. Udah nggak main-main politik, kalaupun main ya aslinya politik pasif lah, nggak aktif gitu. Karena ya ada beberapa orang NU mungkin yang ngikut seberang ke yang satu, ada yang ikut yang ke yang satunya lagi gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Tapi tetap NU lah, NU tetap NU ya. Kalau untuk di daerah sekitaran Cakung Semper ini kan banyak orang-orang dari Muhammadiyah, NU, mungkin nggak ada Wahabi mungkin ada ya Wahabi. Ada ya? Mungkin ada. Nah, untuk yang saya spot sendiri nih NU-nya, kira-kira menurut pandangan Ustadz gimana? NU di daerah kita nih bagaimana orang-orangnya nih?
Kalau di kita sebenarnya ya saya balik lagi ke asal sejarah kita ya, orang Betawi khususnya. Iya. Betawi itu orang Jakarta itu orang tua kita dulu yang namanya ngaji pokoknya nomor 1 aja tuh ngaji. Nomor 1 itu Kekeh, Betawi ya? asli itu. Asli ya. Kekeh pokoknya ngaji nomor 1. Sehingga kadang-kadang organisasi NU seolah-olah karena dulu pernah didirikan partai. Iya. Itu orang-orang kita nganggap NU itu ya kotor aja dikata karena main partai gitu. Padahal ya karena memang mereka ini orang-orang kita maunya punya wadah buat tempat ngaji aja gitu. Nah dulu NU kan begitu, cuma karena begitu NU mendirikan partai mereka anggapannya yang namanya politik itu jelek aja dah. Gitu, sehingga amaliyah kita amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, amal adat maulidan, tahlil itu orang Betawi mah paling doyan begituan. Iya. Tahlil maulid itu udah paling ini. Nisfu Saban. Oh orang Betawi ngapain aja udah namanya mau bangun rumah nyampe ngerubuhin rumah ada selamatannya. Itu ala-ala NU banget. Secara amaliyah. Tapi secara struktural orang-orang Betawi itu enggak. Khususnya tiba cakep juga enggak terlalu respon lah. Gitu. Tapi secara amaliyah kita alhamdulillah masih Nahdlatul Ulama dan ajaran-ajarannya sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Itu sesuai masih. Terus apakah orang yang seperti itu hanya sebatas amaliyah saja tanpa struktural NU, apakah masih bisa dikatakan NU orang seperti itu kira-kira? Yang Ustaz. Yang gimana? Ya maksudnya orang yang cuman amaliyahnya aja dia jalanin, cuman secara fikroh, secara harokah gerakannya enggak NU gitu. Kira-kira gimana itu pandangan Ustaz? Apakah dia masih disebut katakan NU gitu? Sebenarnya kalau dari segi apa namanya ya? Fikroh atau apa kita bisa bilang apakah mereka masih dianggap NU? Kalau saya sih pribadi sih balik ke orangnya, karena mereka sebenarnya menganggap ya mereka ini adalah bagian dari Nahdlatul Ulama gitu. Cuman intinya mereka tidak memahami secara ideologi yang sudah tertanam di Nahdlatul Ulama, khitohnya atau awal mula latar belakangnya Hadratus Sunnah mendirikan Nahdlatul Ulama itu seperti apa. Kadang-kadang mereka nggak memahaminya itu, sehingga ya kita bilang ya balik ke orang masing-masing. Tapi kebanyakan masih mengaku dirinya adalah Nahdlatul Ulama, cuman tidak mengikuti fikroh atau harokahnya Nahdlatul Ulama itu sendiri gitu. Mereka menganggap dirinya seperti bahkan ada dulu komentar saya di FB itu ketika saya posting apa gitu kan, nggak tahu tuh ngerembetnya ke situ-situ gitu. Dia bilang ya saya NU, saya Ratiban, saya ini gitu, tapi saya nggak mau begini-begini lah. Ya itu mas silakan gitu kan. Tapi dia kan menganggap dirinya NU kan, ya itu mas. Jadi anggapan dirinya adalah NU, tapi secara fikrohnya harokah tidak mau, belum lah, mungkin belum karena harusnya emang ada wawasan seperti itu di apa ya tiap-tiap daerah lah atau tiap-tiap wilayah harusnya ada itu. Nah, untuk kalau misal gini apa namanya yang saya dengar nih dulu kan Ustadz pernah ngomong sendiri, bahwasanya Ustadz dulu orangnya mungkin Islamnya mungkin terlalu ke kanan banget dah gitu ibarat kata itu kanan banget dah gitu. Nah itu yang menyebabkan Ustadz maksudnya istilah kata rada ke kiri dikit tuh gimana tuh cerita awal mulanya gitu. Karena kan mungkin pas satu pemilu kan mungkin wah lu milih-milih ini kagak bener lo gitu kan ibaratnya begitu tuh. Kira-kira gimana Ustadz? Kalau itu sendiri dulu memang kan lagi polemik ya di DKI Jakarta khususnya. Saya bahkan sampai terbawa arus seperti itu karena saat itu saya belum fokus. Ya saya menganggap saya adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Cuman saya fikroh dan harokahnya waktu itu nggak sepemahaman lah. Karena nggak sepemahaman karena bukannya saya nggak mau, tapi memang karena saya belum memahami secara mendalam. Sehingga saya juga tipikalnya orang yang gimana ya dari dulu dan karena jurusan saya juga kebetulan jurusan di kuliahan hukum. Kita orang-orang hukum diajarkan teliti di dalam membuat sesuatu atau bertindak lah gitu. Sehingga ketika saya waktu itu saya berkoar-koar bahkan saya bisa mendeklarasikan lah diri saya itu melawan terhadap tokoh-tokoh yang mungkin ada di Nahdlatul Ulama itu sendiri gitu. Dalam hati aja saya nggak pernah keluarkan dengan kata-kata. Cuman dalam hati aja saya kayaknya kok nggak sesuai ya apa ini. Cuman saya nggak pernah menganggap itu ini karena dalam diri saya tertanam kiai yang ada di NU atau kiai-kiai kita karena kita kebetulan latar belakang adalah pesantren, jadi kita udah paham nggak mungkin dari ribuan atau ratusan atau ribuan orang yang ada di Nahdlatul Ulama khususnya kiai-kiai masa iya salah semua gitu.
awal mula saya gitu, kok mereka begitu ya pemikirannya ya. Padahal menurut kita ini hampir kena kan, kita yang namanya kedoktrin itu hampir kena waktu itu. Kok begini gerakannya ya. Nah kiai-kiai kita kok nggak ada yang pro dengan ya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang saya bilang apa ya, ya lagi memperjuangkan Islam lah bahasanya gitu ya. Iya. Tapi saya kok kiai-kiai kita malah menjauh dari mereka gitu. Awalnya saya agak agak bingung dengan kiai-kiai saya gitu. Ya padahal beliau ini kan panutan-panutan kita. Termasuk ya almarhum almarhumlah kayak Haji Abdurrahman Wahid itu menjadi pelopor ya pluralisme lah gitu. Kok saya bilang alirannya seperti ini gerakannya kok mereka nggak ada yang pro banget gitu. Tapi saya nggak mau berhenti sampai situ, saya cari tahu. Saya cari tahu bahkan sampai kawan-kawan saya di pondok dulu yang alumni gitu yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur saya tanyain. Sampai alhasil temulah kepada orang yang menurut saya relevan untuk saya jadiin acuan gitu. Karena ada satu misalkan ya saya pribadi gitu. Saya sebut aja misalkan kawan saya ada di Mojokerto, ada di Sidoarjo waktu itu. Yang saya tanyakan tentang masalah ini gitu. Dia jawab ya sama dengan kiai-kiai kita gitu. Saya masih nggak puas dan saya mikir gini, pantas lah dia jawabannya kayak gitu, orang dia juga bagian dari situ. Saya sebenarnya Banser gitu. Ada kawan saya satu dari Jawa Tengah, dia mah Ansor, boleh jadi jawabannya seperti itu. Gitu. Bahkan saya nyampe debat lah gitu, debat kata-kata melalui tulisan waktu itu. Saya agak kesel juga nih dongkol, cuman saya nggak berhenti sampai situ, saya mau cari tahu gitu. Sampai saya harus cari orang yang relevan ya, akhirnya saya ketemu dengan kawan saya mungkin yang udah jadi dosen waktu itu. Nah menurut saya dosen adalah orang yang netral gitu. Walaupun dia anggaplah dia ada di satu kubu, tapi saya yakin dia netral. Makanya saya coba tanya sama dia dan dialah yang bisa membalikin, dalam artian pendapat itulah yang saya bisa pakai gitu. Walaupun teman-teman saya yang lain saya tanya juga, cuman karena dia ada di bagian itu. Kayak misalkan Banser kan nggak mungkin dong Banser jelek-jelekin ormasnya sendiri gitu. Ansor juga nggak mungkin kan. Jelek-jelekin ormasnya sendiri. Nah itu saya di situ coba, ada teman saya dosen, saya tukar pikiran sama dia, akhirnya saya dapat tuh, oh iya seperti ini gitu. Akhirnya itulah yang mau berubah pikiran saya, oh iya ya ternyata apa yang saya jalanin saat ini ya mungkin nggak sesuai dengan ini, dengan yang diajarkan oleh ya justru tempat berdirinya Nahdlatul Ulama sendiri, tempat saya bernaung, alma mater saya itu Pondok Pesantren Tubuirang. Akhirnya itulah yang membuat saya mempelajari lagi, ternyata justru kitabnya yang belum saya pernah baca. Ada kitabnya itu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Yasir Asy'ari. Di situ saya coba dalemin, oh iya. Akhirnya ya itulah yang bikin saya titik balik saya ini gitu. Bahkan saya lihat postingan antum dulu Ustaz. Yang mana? Iya, maksudnya dulu. Sempat panas kali ya? Kalau panas enggak, ini saya cuma mikir doang. Kok ini seperti ini ya, saya bilang nih ya. Bang Sokani seperti ini karena di Facebook tuh zaman lama lah itu lah. 2017-an kayaknya tuh beberapa ya mungkin itu. Itulah pokoknya itu. Itu saya sempat gini juga. Kok ini Bang Sokani seperti ini sih pemikirannya ya? Gitu. Saya sampai bingung juga ini kok kayak gini ya pemikirannya. Apa yang didapat? Masa iya di pesantren didapat seperti ini gitu. Karena waktu itu kita masih di garis atau udah kanan kiri atau itu namanya. Gitu. Kok begini ya? Tapi ya itu ternyata kesini-sinian, wah iya, saya nggak lihat lagi, teliti lagi yang Facebook dulu. Cuma saya mikirin berarti apa yang dulu lagi ditulis sama ente nih, itu memang itulah gitu. Sebenarnya ya pemahaman yang itu sebenarnya udah dibawa gitu. Cuman saya baru-baru ini memahami, oh iya berarti yang dulu diposting itu pemahaman tentang harokahnya Nahdlatul Ulama yang sesuai dengan hitohnya gitu. Sempat cuman nggak sampai emosi, nggak, cuman saya mikir doang ini kok postingan begini gitu ya. Ya segen ngeleknya aja doang itu doang udah. Segen ngeleknya doang. Beda pendapat. Beda pendapat gitu. Beda pendapat ini baru saya buka ini ya. Belum tahu ya sebenarnya kan. Iya. Gitu saya lihat postingan cuman saya ngelek saya segen kayaknya gitu. Kalau ngelek sama namanya saya kan bagian dari situ ya. Kalau komentar ada ribut yang saudara kan gitu. Komentar ribut nih kayaknya. Tapi nggak, bahkan kata buat pikiran saya untuk komentar pun nggak ada, maksudnya nggak ada sedikit pun kesel atau gimana, cuma enggak, masih normal itu. Cuman otak saya doang yang memutar ini, kenapa aku punya pemikiran kayak gini ya, ekstrim seperti ini, kalau menurut saya ekstrim gitu, ekstrim seperti ini ya, ini waktu itu ya, ini Bang Sokani kenapa seperti ini gitu, ya ini terjadi ya, waduh ini kayaknya agak alirannya udah miring banget ini kata saya gitu, ya inilah akhirnya saya coba dapat yang arahan dari kawan itu. Oh jadi saya mikir, oh iya apa yang dulu udah disampaikan, ditulis oleh ente ini begitu tujuannya, gitu kan.
Iya, emang saya lebih suka begitu Tat, orang, maksudnya dia lebih mencari begitu daripada sekedar memaki-maki doang gitu. Oh iya, harusnya Iya. seperti itu. Iya. Bacaan kita nggak begitu, Bang. Itu yang terjadi di fenomena kita di remaja, bahkan orang udah beranjak dewasa, bahkan yang orang punya ilmu sekalipun. Iya. Nggak ada sedikit pun hatinya tergerak untuk berpikir, kenapa sih dia seperti itu? Coba kita bertitik balik, jangan langsung menjudge orang itu jelek gitu. Iya. Gitu. Sekalipun itu musuh kita sendiri, coba kita pikirin kenapa ya dia punya pemikiran kayak gitu. Iya. Ya tadi kayak saya main teh gitu kan, ketika saya lihat Facebook, saya hanya lihat gitu. Cuman saya dalam hati saya berpikir, kenapa ya kok dia pikiran kayak gini ya? Saya harus cari tahu gitu sumbernya. Ketika saya udah tahu sumbernya, oh, pantesan dia ngikutnya ke sini, wajar lah. Paling saya cuma berhenti sampai di situ, nggak bakalan saya nyampe mau alah gimana sih itu, gitu enggak. Gitu. Enggak langsung ngejudge gitu ya? Enggak langsung ngejudge. Kita cari dulu akar permasalahannya. Kebanyakan orang sekarang satu figur dijadikan pedoman, gitu. Padahal kita dikasih keluasan, dikasih rahmat oleh Allah nih, otak yang dengan sedemikian rupa untuk berpikir. Maka pakailah untuk berpikir, gitu maksud saya. Iya. Itu yang jarang banget gitu, dan ya ini menjadi pesan lah kita dengan podcast ini. Iya. Mudah-mudahan terbuka lah, bukan terbuka ya, bukan berarti kita bener banget, bukan. Enggak. Artinya ya sedikit banyak kalau menurut saya akal kita gunakan dengan baik untuk memikirkan mana yang sebenarnya ini apa yang saya ucapkan benar apa enggak sih gitu. Iya. Saya termasuk orang yang seperti itu gitu. Iya, emang waktu saya di kampus emang jurusan saya filsafat, Tat. Ya, filsafat agama, misalnya akidah filsafat Islam. Jadi dipadukan antara filsafat timur dan barat dan Islam gitu. Timur dan barat dipadukan gitu. Emang kalau kata dosen saya, orang Islam itu emang kita udah terlalu nyaman dengan keislaman kita. Karena ada ayat apa itu? Inna dina indallahil Islam. Nah, karena udah nyaman dengan kata-kata itu gitu. Sedangkan Islam itu sendiri kan terus mencari, kayak di surat Al-Qari'ah. Iya. Terus apa lagi tuh? Al-Qari'ah wa Adrok amal Qari'ah. Nah, itu kan terus mencari apa yang kamu ketahui tentang Al-Qari'ah gitu kan. Afal tatafakkarun itu kan sebenarnya kita harus terus mencari Islam gitu. Jangan hanya nyaman dengan kata-kata itu aja gitu. Mungkin ya karena emang udah nyaman dengan kata-kata itu, ya udah jadi kita merasa benar sendiri gitu. Itu yang kita khawatirkan. Itu sebenarnya gitu. Iya, bahkan yang kita dapat kisah kan seperti itu kan, ada orang sholat gitu. Ini ada pemabok gitu. Ketika dia lagi sujud keinjak palanya. Gitu. Dia maki-maki Allah. Dia maki-maki itu orang ketika selesai sholat dia bilang apa? Wallah katanya. Demi Allah gitu. Allah nggak bakalan redo sama ente, neraka ente katanya. Gitu. Loh. Yang diinget cuma azabnya Allah doang. Dia lupa Allah punya Maha Rahman dan Maha Rahim. Kasih sayang Allah itu lebih luas gitu. Apa salahnya sih? Ya Allah, itu orang apa begitu ya? Doain itu lebih bagus daripada kita maki-maki. Allah nggak pernah mengajarkan seperti itu. Rasulullah juga diutus nggak pernah mengajarkan seperti itu. Gitu maksudnya itu. Berarti kan artinya kita nggak boleh benar sendiri gitu. Benar. Sekalipun kita lagi menghadap Allah sendiri, kan kita lagi benar banget menghadap Allah. Ketika ada suatu masalah, bukan berarti Allah itu senang. Artinya Allah itu mengazab orang yang ada orang lagi ibadah terus keinjak gitu. Injaknya dia juga nggak sengaja gitu. Itu ada kisah seperti itu. Itu mengajarkan kita bahwasanya jangan nyampe Allah itu cuma dilihat dari azabnya aja. Tapi rahmatnya Allah itu lebih luas dibandingkan azabnya gitu. Benar. Yang seperti itu. Iya, bahkan waktu 2017 waktu panas-panasnya pemilu emang pernah saya buat puisi syair tuh judulnya Elang, sampai berapa bait tuh, banyak banget. Apa Elang? Elang judulnya, panjang banget itu. Pernah saya lihat itu, cuma saya nggak pernah pahamin belum tentang kejadian itu tentang kejadian tentang politika. Kalau nggak salah di itu ya masih di jen buku ya. Di buku, terus pertama saya share di Facebook. Gua tuh banyak komen banyak, terutama di teman-teman kalangan sendiri nih. Wah, dikatakan sesat lah, kafir begitu. Hapus deh, sesat ini, lu kagak bener pikiran lu begitu. Saya bilang iya udah gitu aja udah gitu. Iya, akhirnya saya hapus, saya post lagi, digituin lagi begitu. Berapa kali saya post begitu. Oh gitu. Iya. Ya itu ya pengalaman lah ya, tapi alhamdulillah nggak goyang. Iya, orang nggak itu saya yang pandang orang sini nggak mencari dulu gitu. Ya, tapi langsung ngejudge aja gitu. Itu. Ya, saya sangat menyayangkan lah. Gitu, kita dikasih rahmat oleh Allah nih akal untuk berpikir. Cobalah kita pakai buat berpikir gitu. Ya kan kita kalau belajar fikih ada namanya mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah tuh. Iya, kenapa sih jangan mafhum muwafaqahnya aja kita pakai? Iya, maksud saya kita pakai juga mafhum mukhalafah. Ada apa sih sebenarnya di balik ini gitu. Itu kan bisa kita jadikan acuan kita buat berpikir gitu. Kita berpikirlah gitu. Buat apa rahmat yang Allah kasih nih? Ya jangan cuma rahmat Allah yang berupa mulut aja gitu. Ngaku kita cinta Rasulullah, akhlak Rasulullah kagak ada yang dicontoh satupun. Rasulullah nggak pernah pemarah gitu. Bahkan bisa dihitung jari, Rasulullah marah itu bisa dihitung jari gitu. Itu sampai sekesek-kesek Rasulullah pun nggak ini gitu. Itu nggak dijadiin acuan gitu. Kita ngaku sebagai umatnya Rasulullah, ngaku cinta, pengen banget dapat syafaatnya beliau, tapi
akhlaknya Rasulullah nggak pernah dicontoh sedikit pun nggak ada. Iya. Gitu. Bahkan saya mencontoh akhlak betul, alhamdulillahnya Allah kasih nikmat. Saya punya orang tua dua-duanya gitu, baik ibu maupun bapak itu orang yang gimana ya? Kalau menurut saya pribadi sih akhlak mereka ini patut dicontoh buat saya pribadi lah. Kalau yang namanya orang tua saya pasti kan nggak mungkin gitu. Tapi saya yang ngerasa gitu beliau ini benar-benar ada lah, bawalah sumbangsinya untuk kehidupan saya sekarang gitu. Khususnya malah saya banyak dapat dari ibu. Padahal ibu saya ini kalau bisa dibilang nggak baca, makanya saya bikin lagu itu biasa buat anak-anak hado saya bikinin lagu tentang buat orang tua gitu. Walaupun saya istilahnya kalau dari segi logoh untuk Arab saya belum lah gitu. Tapi saya coba bikin lagu dengan syair-syair bahasa Indonesia untuk yang saya dedikasikan untuk beliau berdua. Ada mungkin sang panutan itu untuk orang tua almarhum Almafullah Walid Saudara Muhammad Yasin Romli. Nah ibu juga ada buat ibu saya bikin. Nah itu saya dapat banyak akhlak dari ibu. Gitu. Iya, dia nggak pernah keluar dari rumah ya karena memang ngurusin keluarga aja, gitu. Dan akhlaknya itu yang saya contoh, nggak pernah yang namanya orang sekalipun ada di depan dia bang nggak kenal dia, nggak kenal nih, ibu saya nggak kenal gitu. Tapi gimana caranya dia bisa dirangkul dalam artian nggak, banyak banget di sini pendatang gitu, pendatang dia nggak kenal gitu, tapi ditegur, disapa, aduh berarti akhlaknya kata saya cakep banget gitu. Nggak pengen hati orang sakit dengan nggak ditegur gitu kan kadang-kadang gitu. Iya. Kadang kalau kita kan siapa yang gue kenal, iya, budak mata kita iya, dia nggak tegar lah. Tinggal di mana emang itu gitu? Dari mana? Tanya. Padahal dia nggak kenal. Saya tanya kan, Bu, emang siapa itu? Tahu, kayaknya di daerah sana ada rumahnya gitu. Doang. Nggak kenal sama sekali padahal, tapi dia tegur. Gitu. Iya. Seperti itu. Akhlak banyak saya dapat justru dari orang yang dalam tanda kutip gitu, orang yang nggak belajar dan nggak makan bangku sekolahan. Gitu. Huruf aja dia nggak tahu itu almarhumah itu. Gitu. Iya. Nah, terus ini sebelum kita tutup ya. Iya. Ini kan Ustadz berkecimpung di suatu pesantren yang terbilang baru lah ibarat kata, meskipun pengajiannya itu dari tahun 1936 ya. Dan berdiri pada pesantren 2017, sebenarnya pada pesantren Salaf Al Ihsan ya. Betul. Itu kan pengasuhnya Kiai Haji Ahmad Ibzillah. Orang tua sendiri dah. Orang tua sendiri. Itu kan mungkin kalau pandangan saya kan beliau dikatakan orang yang galak lah gitu kan, ibarat kata suka kadang marah-marah gitu, sekalinya marah kan gitu dah pokoknya dia sekalinya betul. satu kena kena semuanya. Iya. Itu kan ini saya tanyain, menurut Ustaz sendiri gimana pandangan terhadap Kiai, karena mungkin Ustaz kan udah lama ngaji sama beliau, gimana pandangan Ustaz terhadap Kiai itu? Saya kebetulan dekat sama beliau dan bahkan beliau banyak ngasih amanah ke saya, dan itu buat saya amanah ini satu harus saya jaga. Kedua, kebanggaan sendiri bang buat saya sendiri gitu ya. Artinya beliau bisa mempercayakan sesuatu kepada saya bahkan sampai sekelas ya kalau bisa dibilang untuk Masjid Al Ihsan, pesantren Al Ihsan, beliau percayakan memberikan amanah yang bukan bukan ecek-ecek, bahasa disuruh jadi ketuanya lah, ketua pesantren gitu. Bahkan saya sempat nolak karena ya saya bukan gimana ya, Gus harusnya antum yang buat pegang, anak kebetulan antum masih di Jogja. Belum pantas, ini lebih pantas ini, lebih pantas ini. Bahkan saya pernah kan ngomong sama antumnya, saya bilang, "Bang, kenapa nggak pindah Jakarta aja gitu? Ini tolong dipegang pesantren gitu." Karena gimana ya? Saya pribadi bukannya gimana, saya nggak mau ya kebanyakan kadang-kadang ya walaupun ini tanda kutip bang ya, mungkin di luar sana gitu. Orang-orang ya namanya dia yang punya pesantren kan gitu. Buset, itu orang lain ngaku-ngakuin pesantren gitu. Nah, itu yang saya nggak pernah terjadi di pesantren Al Ihsan. Dan gak pernah saya ada kata-kata itu. Selalu yang malah keluar itu dari saya gitu. Saya ngerasa nggak enak gitu kan kadang-kadang, Kiai kenapa nggak ini, jangan pikirin dia, biar dia lagi di Jogja lagi belajar gitu. Udah lu aja pegang dulu ya. Itu selalu kayak gitu, dan dia nggak pernah ya. Kebetulan mungkin kepercayaan itu karena mungkin ya tadi sikap saya, karena saya udah memahami beliau sangat mahamin gitu. Sampai istilahnya berupa ya sampai WA atau WhatsApp yang sampai ke saya pun saya bisa baca keadaan beliau ini lagi keadaan marah atau enggak, itu sampai saya bisa baca gitu. Istilah dari kata-kata beliau aja saya bisa tahu gitu. Bukan anak kita bisa nujumnya, ilmu nujum bukan, tapi karena memang kedekatan kita gitu. Kedekatan batin dengan saya dengan Kiai gitu. Sehingga saya paham arah kemauan beliau nih maunya kemana gitu. Gitu. Nah, kalaupun orang bilang seperti itu, kita nggak pungkiri lah. Bahkan kawan-kawan saya di Yurja sampai saat ini kalau dengar kata bagaimana dulu Kiai dipanggil di di sekolah kan Pak Kiai gitu. Mereka kadang-kadang bilang yang dikenal dengan Pak Kiai adalah galaknya gitu. Tapi saya yakin galaknya beliau adalah untuk mendidik.
galaknya beliau untuk mendidik nggak ada sedikit pun galaknya dia karena nafsu. Semua karena pengen anak muridnya jadi gitu. Pengen anak muridnya sesuai dengan ajaran yang ada di kitab yang beliau udah kaji dan beliau udah baca. Itu yang dia pengen. Yang beliau gitu pengen seperti itu saya paham. Dan sampai detik ini saya alhamdulillah nggak pernah yang namanya kena marah besar gitu. Ngikutin beliau lama gitu. Karena ya tadi kita harus tahu arah tujuan kiai maunya kemana gitu. Sebenarnya seperti itu. Nggak akan terjadi tuh yang namanya marah besar ketika kita sesuai ikutan aturannya beliau sih kata saya. Seperti itu. Iya, memang kalau saya pandang pribadi Tat ya. Mas saya sempat mikir, kok akan kiai kayaknya lebih condong ke nih, ke Ustadz Fahrul gitu kan ya. Oh kayaknya banget nih Ustadz Fahrul gitu kan ya. Iya. Kayaknya Ustadz Fahrul dikit Ustadz Fahrul gitu kan. Iya, benar-benar. Gitu kan. Iya. Itu yang nggak buat saya iri atau enggak gitu. Mungkin kalau kayak di film-film apa itu Gladiator itu kan ada yang namanya Marcus Aurelius kan seorang raja dia. Seorang filsuf, seorang raja itu kan dibunuh sama anaknya sendiri Commodus. Karena anaknya kesel karena ini apa namanya? Orang tuanya percaya sama yang ininya jenderal perangnya. Iya, bukan sama anak sendiri gitu. Pokoknya dibunuh. Tapi saya kagak begitu. Ya malah seneng. Ya gitu. Iya, itu yang jadi beban saya Bang, jujur. Itu jadi beban saya karena ya itulah tadi yang saya bilang nggak terjadi di alisan yang seperti itu. Gitu. Kita semua mengedepankan akhlak. Gitu. Kita semua mengedepankan akhlak ya. Saya istilahnya ya gimana ya, walaupun di dalam gitu kan, artinya jadi bahasanya orang dalam dari pesantren. Nggak jumawa, dan bahkan saya ngerasa malu dan minder gitu. Kenapa ya? Makanya selama ada Abang di sini saya nggak banyak ngasih arahan lah buat santri gitu. Kecuali kalau Bang udah ke Jogja baru saya mikir keras justru jadi beban saya kalau ente balik lagi. Makanya saya nanya kemarin, ini cuma 2 hari doang kan Bang, jangan lama-lama kata saya gitu. Karena saya pengen ya ini tampu ya antum yang pegang gitu ya. Saya nanti tetap saya bantu, bukan berarti saya lepas, saya bantu gitu. Cuman harapan saya ke situ. Cuman tadi itu yang saya khawatirkan terjadi seperti yang di luar-luar lah. Orang Betawi banyak kan begitulah ya. Walaupun ada oknum lah gitu ya, bukan berarti hampir semua, tapi ada oknum orang suku kita nih yang istilahnya apa? Ini kan gue yang punya dong gitu. Anaknya justru jatuh di anaknya biasanya begitu. Ini gue yang punya dong, dan ini wilayah kekuasaan orang tua gue gitu. Lalu mas siapa? Jangan banyak ngatur di sini. Nah itu sering bahkan terjadi seperti itu. Dan itu di alisan saya justru yang ngerasa khawatir seperti ini gitu. Cuman kesini-kesinian nggak ada itu. Udah nggak ada sedikit pun hal itu terjadi di alisan ya, karena kita sama-sama mengedepankan akhlak gitu. Justru saya nggak sebeban, saya nggak bisa nih seperti ini gitu, tipikal saya. Dan itu saya dapat dari orang tua almarhumah yang seperti itu modelnya. Jadi apa namanya, jangan sampai menyakiti orang lain, baik dari lisan kita maupun perbuatan kita. Nah saya nggak pengen dengan tingkah laku saya untang-untang jadi ya kiai kayaknya percaya buat sama saya gitu. Terus saya bilang biarin lah anaknya, udah amatan orang kiai udah percaya sama saya gitu. Terus saya nggak pengen nyampe gitu terjadi. Makanya saya coba ya kita lebih kedepankan akhlak. Wah udah lagi ada Bang Sukani biar yang ngurusin gitu. Kalau nanti Bang Sukani balik lagi, alisan lagi nggak ada yang mengurus, ya baru saya masuk. Kecuali mungkin untuk kayak pesantren, masjid gitu ya. Itu mungkin karena kan bidang administrasi kadang-kadang kayak langsung aja pakai nyuruh ke saya gitu. Makanya alhamdulillah saya senangnya pas begitu ada di sini, ketika ada guru bantu atau ada guru baru yang mau masuk, dia bukan nyebut nama saya doang gitu. Kan nih Pak Harul, itu besok ada guru bantu, tolong diberesin. Nah itu artinya wah alhamdulillah. Artinya ya kita harus jalan bareng gitu. Gitu. Saya bukannya khawatir itu terjadi, maksudnya nanti anak seperti ini gitu. Tapi saya yang harus tahu aturan gitu kan. Saya nggak mau ngelewatin kayak gitu. Alhamdulillah kita semuanya bisa jalanin alisan dengan baik gitu. Meskipun emang pernah ngomong kayak mas saya, emang kita ada pesantren ya kata gitu. Cuman nanti ntar kalau istilah kasarnya ya udah kagak ada gitu. Itu dirangkul semuanya itu udah kata. Ustadz Fahrul pada tuh Ustadz Bisri rangkul semuanya, suruh di sini semuanya. Termasuk Mang Nahdi tuh, anaknya Kuang Jabab. Rangkul semuanya, suruh ngajar di sini begitu. Itu pesan tuh ya. Iya, pesan begitu. Nah, itu saya pegang bener-bener gitu. Iya, jadi buat nguatin saya juga. Istilah kata mas saya enggak ada kebencian mentang-mentang ini pondok gua gitu. Lu ngapain ngajar di sini kan? Enggak begitu, saya enggak. Bahkan di luar banyak gitu tuh. Nah, itu kita nih alhamdulillahnya itu yang tadi saya bilang gitu. Alhamdulillah di alisan itu enggak, karena kita lebih mengedepankan akhlak gitu. Itu yang sulit, Bang. Itu yang sulit kan saya yang justru yayasan atau bahkan sebuah institusi lemahnya itu di situ. Banyak, hampir beberapa yang saya lihat
kejadian seperti itu. Gitu ya, gitu ya. Iya, di mana-mana gitu Ya, ya. dari intriknya sendiri ya. Iya betul ya, itu alhamdulillah saya berdoanya mudah-mudahan gitu. Jangan terjadi di tempat kita karena yang kita lagi ngurus ini untuk keilmuan. Iya. Gitu. Ini Tat ya, sebelum kita tutup nih, mungkin Ustadz bisa ngasih wejangan pesan untuk para santri alisan, para jamaah, karena kita lihat kan santri sekarang kan di alisan mungkin masih baru-barunya nih, ibarat kata keluar baru netes begitu. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan gitu buat para santri, para jamaah gitu, majelis. Apa ya? Saya sih cuma satu. Ketika kita dimanapun itu berada, kegiatan apapun yang sedang kita lakukan, tolong niatnya dilurusin. Itu aja. Kita ada di pesantren, kita ada di dalam lingkup pengajian, orang yang sedang menuntut ilmu. Iya. Ya niatnya lurus untuk menuntut ilmu, jangan ada embel-embel apa-apa. Iya. Apalagi nyampe embel-embel mau jadi kiai, mau jadi ustadz. Wah itu mah jangan dijadiin profesi. Iya. Karena kata-kata kiai, kata-kata ustadz itu timbul bukan kepengenan kita, tapi nanti masyarakat yang akan menilai. Ya. Iya. Jadi pesan saya sih paling ya apapun kegiatan kita lakukan dengan niat yang lurus. Niat yang lurus. Gitu. Misalkan kita kerja niatnya kan untuk menafkahi anak istri misalkan kalau kita udah berkeluarga. Kalaupun belum keluarga ya pasti kan tentunya untuk menghidupi kehidupan kita sendiri. Iya. Tolong niatnya dilurusin ke situ. Jangan tujuannya untuk apa namanya ya? Ya entah kalau gue udah punya duit banyak nih, gue pengen lihat orang yang pernah jelek-jelekin gue pengen contoh. Nah itu nggak bagus. Jadi niatnya dilurusin aja. Kita di pengajian ya niatnya kita lillahi ta'ala, coba buat lurusin ke pengajian. Apa namanya niat lillahi ta'ala buat ikhlas menuntut ilmu gitu aja. Iya. Itu paling pesannya itu aja. Iya. Iya mungkin itu aja Tat ya. Ya, Cukup siap. sini ya. Siap. Mungkin bisa disambung lagi kalau misal ada pergolakan lagi gitu nih Iya, kan bukan pergolakan tapi insya Allah. pengen sharing aja kita. Betul. Mumpung masih ini kan kita udah mulai banyak tahu akupan, Iya. jadi banyak waktu kosong lah Iya. gitu. Iya. Iya, mungkin cukup di sini aja Tat ya. Iya. Baik. Ya, mungkin kalau ada salah dari saya dan Ustadz Farul mohon Ya. dimaafkan, ada kata-kata yang kepleset gitu Ya. ya, yang mungkin nyebut nama terus kesinggung gitu. Ya. Mohon dimaafkan itu sebesar-besarnya Ya. karena kita tujuan podcast ini hanya untuk belajar gitu. Untuk saling sharing ilmu. Sharing ilmu, gitu. Iya. mengolah hati sendiri dah ibarat kata gitu Iya. ya. Ya mungkin cukup sampai di sini. Ya mungkin tutup Tat, enggak apa. Baik. Tadi seperti yang diucapkan oleh Ustaz Sokani, saya juga mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.